Assalamualaikum dulur-dulur. Kembali lagi bersama admin si tukang molor hehehe di channel Syafiq Bidowi. Kali ini admin akan membawakan sebuah cerita atau hikayat Islami. Semoga dengan hikayat ini bisa menambah wawasan para dulur-dulur dan dapat menghibur. Langsung aja ke hikayatnya. Diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki keturunan Bani Israel. Laki-laki tersebut punya seorang istri yang sangat cantik pada zamannya. Laki-laki tersebut mempunyai hutang kepada istrinya, tidak diketahui hutangnya apa. Tetapi istrinya tiba-tiba meninggal. Ketika sudah dikubur, laki-laki tersebut merenung di kuburannya dalam waktu yang sangat lama. Lalu Nabi Isa pun melewati kuburan istri dari laki-laki tersebut dan melihat laki-laki tersebut sedang menangis. Lalu Nabi Isa bertanya, "Apakah yang membuat engkau menangis?" Lalu laki-laki tersebut menceritakannya. "Apakah kamu setuju apabila istrimu ini aku hidupkan kembali?" Kata Nabi Isa. "Iya wahai Nabi Isa, saya setuju," jawab laki-laki. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Tuhan, dan keluarlah hamba yang kulitnya sangat hitam dari kuburan tersebut, yang mengeluarkan api dari lubang hidungnya, matanya, serta anusnya. "La ilaha illallah Isa ruhullah," kata laki-laki tersebut. "Wahai Nabi Isa, ini bukan kuburan istriku, tapi yang itu kuburan istriku," sambil isyarah laki-laki tersebut. Lalu Nabi Isa berkata ke hamba yang hitam tadi, "Baliklah kamu ke tempat asalmu." Lalu hamba yang tadi pun menjadi meninggal kembali. Lalu ketika dekat kuburan istri dari laki-laki tersebut, Nabi Isa berdoa, "Wahai pengisi kuburan ini, bangunlah kamu dengan izin Allah." Lalu kuburan pun terbuka. Dan keluarlah istri dari laki-laki tersebut sambil mengibaskan rambutnya yang penuh dengan debu. "Wahai Nabi Isa, ini adalah istriku." "Ya silahkan bawalah," kata Nabi Isa kepada laki-laki tersebut. Lalu laki-laki tersebut berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku hampir mati menunggu di kuburanmu karena terlalu lama dan sekarang aku berharap bisa mencium harumnya kamu. Lakukanlah," kata istri laki-laki tersebut. Lalu laki-laki tersebut pun menaruh kepalanya di paha istrinya dan tertidur. Di satu waktu, ketika laki-laki tersebut sedang tidur, lewatlah di hadapan istrinya anak seorang raja yang sangat tampan dan gagah pada zamannya. Lalu terpesonalah hati istri laki-laki tersebut dengan anak raja. Lalu istri tersebut menaruh kepala suaminya yang tadinya ada di pahanya sedang tertidur ditaruh ke tanah. Sebab kepincut dengan anak raja sambil berkata, "Bawalah aku wahai pria tampan." Lalu dibawalah istri laki-laki tersebut dibonceng di belakang oleh anak raja tersebut. Lalu laki-laki tersebut terbangun dan mencari istrinya, hingga laki-laki tersebut bertemu dengan istrinya yang sedang dibonceng oleh anak raja itu. Laki-laki tersebut berkata, "Wahai anak raja, itu adalah istriku." Lalu istrinya malah membuang muka sambil berkata, "Aku adalah budak dari anak raja ini, bukan istrimu." "Demi Allah, itu adalah istriku yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa," kata laki-laki. Lalu Nabi Isa pun lewat di depan mereka. Laki-laki tersebut melapor kepada Nabi Isa sambil berkata, "Wahai ruh Allah, benarkan ini adalah istriku yang kau hidupkan kembali setelah ia meninggal?" "Iya betul," jawab Nabi Isa. "Laki-laki itu bohong, wahai Nabi Isa. Aku adalah budak dari anak raja ini. Kamu adalah perempuan yang aku hidupkan kembali setelah kamu meninggal," kata Nabi Isa. "Bukan wahai Nabi Isa, aku adalah budak anak raja. Balikkan semua yang aku kasih kepadamu," kata Nabi Isa. Lalu perempuan itu pun berubah kembali menjadi meninggal.
Apabila kamu mau tahu, ada orang yang meninggalnya kafir. Lalu aku hidupkan kembali dia beriman dan ia meninggal kembali dengan membawa iman. Contohnya adalah hamba yang tadi hitam. Ada orang yang meninggalnya beriman. Lalu aku hidupkan kembali tapi dia kufur. Dan kemudian ia meninggal dengan keadaan kufur. Contohnya adalah istrimu ini, kata Nabi Isa. Lalu setelah kejadian ini laki-laki tersebut bersumpah tidak akan menikah lagi, dan laki-laki itu hidup seperti manusia layaknya hingga meninggal. Hikmah yang dapat kita ambil adalah jangan sesekali kamu kufur terhadap nikmat yang telah diberikannya. Oke, terima kasih. Admin undur diri, jaga kesehatan dulurku semua. Bye-bye.